Selamat datang di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang disingkat dengan BPP MDDTT Makassar adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. BPP MDDTT Makassar yang dibentuk pada tahun berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 22 tahun 2020. Pada tahun 1978, merupakan awal berdirinya Balai Makassar yang menggunakan nama Balai Latihan Transmigrasi Sulawesi Selatan di bawah naungan kantor wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Hutan Provinsi Sulawesi Selatan. Tupoksinya melaksanakan pelatihan ketransmigrasian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 2001 berubah menjadi unit pelaksana teknik pusat atau biasa disingkat dengan UPTP, Balai Latihan Transmigrasi Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 137/Men/2001 di bawah naungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dengan wilayah kerja Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada tahun 2014 saat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Muhammad Yusuf Kalla, Balai Latihan Transmigrasi Makassar bergabung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Balai Latihan Masyarakat Makassar. Kemudian pada tahun 2020 Balai Latihan Masyarakat Makassar berubah nama menjadi Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Den Ramang, kilometer 16 Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
Wilayah kerja BPP MDDTT Makassar mencakup 6 provinsi di seluruh Pulau Sulawesi yang terdiri dari 71 kabupaten, 2.408 desa prioritas, 4.531 desa tertinggal, 672 desa sangat tertinggal, dan 29 unit pemukiman transmigrasi bina dengan 8.977 total jumlah desa. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau yang disingkat dengan BPP MDDTT Makassar menerapkan sistem budaya kerja API, yaitu 1. Akuntabel, memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban, menyampaikan atau membuat laporan dengan menggunakan data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyampaikan data dan informasi secara transparan, memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan laporan tepat waktu dan tepat sasaran, menyelesaikan tugas dengan tuntas dan berorientasi pada kualitas hasil. 2. Profesional, mampu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi, menguasai kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam pelaksanaan tugas di bidangnya, berkomitmen untuk selalu meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi secara berkelanjutan, menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas, tidak melakukan tindak diskriminasi dalam bentuk apapun, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu dan kualitas yang sudah ditentukan, menghindari kesalahpahaman dalam bekerja, mematuhi dan menjunjung tinggi etika profesi dan organisasi. 3. Integritas, dapat dipercaya baik perkataan dan perbuatan, bertanggung jawab atas setiap perkataan dan perbuatan, memegang teguh sumpah jabatan dan nilai kebenaran yang diyakini, menepati setiap janji, loyalitas terhadap pimpinan dan organisasi, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara, rajin dan tekun bekerja dengan maupun tanpa pengawasan pimpinan, tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Kebersamaan, mampu bekerjasama dan bergotong royong serta berkoordinasi dan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, memupuk rasa persaudaraan dengan mengembangkan rasa simpati dan empati, menghargai pendapat orang lain, menjalin kekompakan dan solidaritas, menjaga silaturahmi dan komunikasi yang baik, memiliki toleransi, serta menghormati perbedaan dan keberagaman. Adapun tugas dan fungsi BPP MDDTT Makassar antara lain: 1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerjasama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. 2. Pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerjasama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerjasama pelatihan sumber daya manusia desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. 4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai. Luas lahan sebesar 20.303 meter persegi dengan peruntukan kantor dan halaman sebesar 15.320 meter persegi dengan peruntukan kebun atau lahan demplot sebesar 4.983 meter persegi dengan rincian fasilitas bangunan sebagai berikut. Bangunan kantor 1 unit, ruang kelas 2 unit kapasitas 80 orang, workshop 1 unit, ruang rapat 1 unit, kamar asrama 20 kamar, ruang lobi 1 unit kapasitas 60 orang, aula 1 unit kapasitas 300 orang, ruang makan 1 unit kapasitas 150 orang, ruang literasi 1 unit, gudang 2 unit, masjid 1 unit,
lapangan bulu tangkis 1 unit, lapangan voli 1 unit. Demi terlaksananya tugas dan fungsi balai di masa pandemi, kegiatan pelatihan diberikan secara blended system, yaitu dengan menggabungkan metode online dan offline. Terlaksananya kegiatan pelatihan tidak luput dari kerjasama yang baik antar pegawai. Kekuatan pegawai BPP MDD TT Makassar terdiri dari 17 orang pria dan 16 orang wanita yang merupakan ASN. Sedangkan untuk PPNPN terdiri dari 19 orang pria dan 9 orang wanita. Kawasan perdesaan perlu dieksplor dan dikembangkan agar dapat memiliki nilai lebih, khususnya peningkatan kapasitas SDM di desa, agar para pemangku jabatan yang ada di desa dapat lebih mengembangkan setiap potensi yang dimiliki desanya masing-masing. Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar berkomitmen untuk menjadi lembaga pelatihan dan wadah bagi masyarakat desa dalam hal peningkatan SDM dan pengembangan desa tertinggal dan transmigrasi. Saya, Kepala Balai Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Makassar, beserta jajaran akan terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Salam.